Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zandi. Saya di kelas IPS 11 IPS 3 menjelaskan tentang tugas geografi tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam secara sederhana ialah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam dapat berupa 1. Benda hidup hayati, dan 2. Benda mati non hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti ayam, sapi, padi, jagung, kapas, kayu, teh, dan lain-lain. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar, matahari, udara, tanah, dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya alam. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat dibuat yang baru atau produksinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jenis sumber daya alam. Yang pertama, minyak bumi. Biasanya, minyak bumi dimanfaatkan untuk bermacam-macam keperluan. Contohnya, 1. Bensin untuk bahan bakar motor. 2. Solar untuk bahan bakar kendaraan diesel energi. 3. Oli bahan untuk pelumas mesin dan lain sebagainya. Yang kedua, batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. 3. Biji bensin dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, pencarian, dan lain. 4. Tembaga. 5. Bauksit digunakan untuk bahan pembuatan aluminium. 6. Emas dan perak. 7. Belerang, dan lain sebagainya. Persebaran sumber daya alam hutan. Jenis kayu. Jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. 1. Kayu jati untuk membuat furnitur atau ukiran. 2. Kayu meranti membuat furnitur dan digunakan pembuat kertas. 3. Kayu cendana digunakan sebagai bahan baku dupa. 4. Kayu mahoni membuat furnitur atau lukisan. 5. Kayu sono keling digunakan sebagai alat musik dan alat olahraga. 6. Kayu merbau dijadikan parket lantai atau tiang bangunan. Persebaran sumber daya alam hutan atau non-kayu. 1. Nabati. Nabati adalah semua hasil non-kayu dan turunannya yang berasal dari tumbuhan dan tanaman. Kelompok menjadi sumber daya nabati adalah kelompok resin, yaitu damar, gaharu, kemenyan, getah, kusam. B. Kelompok minyak astuti, cendana, kulit manis, minyak kayu putih. 3. Kelompok minyak lemak, buah merah, rebung bambu, durian, kemiri, pala. Yang keempat, kelompok tanin, yaitu bahan pewarna, getah, kayu kuning, dan jeluntung. Yang kedua, hewani. Kelompok-kelompok yang termasuk hewani adalah kelompok hewan buru, yaitu babi hutan, kelinci, kancil, rusa, buaya. B. Kelompok hewan hasil penangkaran, arwana, kupu-kupu, rusa, buaya. C. Kelompok hasil hewan sarang burung, walet, kutulak, dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya alam alternatif. Sumber daya alam alternatif yang dapat dikembangkan sebagai berikut. 1. Bayu angin. 2. Matahari. 3. Gelombang laut. 4. Panas bumi. Dan kelima, nuklir. Energi baru dan terbaru beserta pembangkit listriknya. 1. Tenaga surya atau matahari digunakan untuk mengering ikan, menguap air laut untuk membuat garam, mengering baju, dan lain-lain. 2. Tenaga air, yaitu PLTA memanfaatkan tenaga air untuk memutar turbin dan turbinnya memutar akan menghasilkan listrik. Yang ketiga, tenaga panas bumi. Dan keempat, tenaga angin dimanfaatkan untuk mengerahkan pompa saluran irigasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.